Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hoirunisa, mahasiswi dari STI Darut Tauhid Bandung dengan NIM 11202300030. Saya dari program studi hukum ekonomi syariah. Nah, saya di sini akan memaparkan atau mempresentasikan materi terkait perikatan yang lahir dari undang-undang. Nah, untuk pembahasan yang akan saya bahas, di sini ada 3 poin. Yang pertama, perbuatan sesuai dengan hukum yang melahirkan perikatan. Yang kedua, pengertian perbuatan melawan hukum atau biasa disebut dengan PMH. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada tuntutan ganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau PMH. Nah, untuk poin pembahasan yang pertama yaitu perbuatan sesuai hukum yang melahirkan perikatan. Nah, jadi perikatan yang lahir dari undang-undang menurut pasal 1352 KUH Perdata dibedakan menjadi 2 bagian. Nah, yang pertama ada perikatan yang lahir dari undang-undang saja, dan yang kedua itu ada perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia. Nah, untuk yang karena perbuatan manusia tercantum juga di dalam pasal 1353 KUH Perdata dibedakan lagi menjadi 2 bagian golongan. Nah, untuk yang perbuatan manusia ini ada 2 golongan atau 2 kategori. Yang pertama, ada perbuatan yang sesuai dengan hukum atau rehmatigdad, dan yang kedua itu ada perbuatan yang melawan hukum atau onrehmatigdad. Nah, untuk pengertian perbuatan sesuai hukum. Nah, secara etimologis, rehmatigdad itu berasal dari 3 kata. Yang pertama reh, yang artinya hukum ataupun hak. Yang kedua itu mati, sesuai ataupun selaras. Dan yang ketiga itu dad ataupun perbuatan. Nah, jadi rehmatigdad itu ya diartikan sebagai setiap tindakan manusia yang dilakukan secara sadar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, maupun ketertiban umum, namun tindakan tersebut memicu lahirnya akibat hukum berupa perikatan ataupun hak dan kewajiban karena dikehendaki oleh undang-undang. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya di sini tuh ada contoh dari praktik hukum. Nah, untuk yang saya ambil gitu ya dari perwakilan sukarela atau biasa disebut dengan zakwarneming. Nah, ini tuh diatur dalam pasal 1354 KUH Perdata, yaitu keadaan ketika seseorang secara sukarela dan tanpa mendapat kuasa mengurus kepentingan orang lain, baik dengan maupun tanpa sepengetahuan orang tersebut. Orang yang mengurus kepentingan tersebut berkewajiban untuk melanjutkan dan menyelesaikan urusan dengan itikad baik, hingga pihak yang bersangkutannya itu mampu mengurusnya sendiri serta bertanggung jawab sebagaimana layaknya seseorang penerima kuasa. Nah, untuk contoh pelaksanaan dari yang tadi saya sebutkan ya, ataupun zakwarneming ini, jadi ada pihak A dan pihak B contohnya. Nah, pihak A ini ya sedang pergi keluar kota ketika atap rumahnya itu rusak akibat hujan yang deras. Dan ada pihak B. Nah, pihak B ini tuh sebagai tetangganya gitu ya, secara sukarela ya tetangganya ini memperbaiki atap tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu agar kerusakannya itu tidak semakin parah. Nah, karena ia mengurus kepentingan A tanpa kuasa, setelah A kembali ya A itu berkewajiban mengganti yang telah dikeluarkan B sepanjang biaya tersebutnya itu wajar dan dilakukan dengan itikad baik. Nah, untuk poin yang kedua ada pengertian perbuatan melawan hukum. Dalam pasal 1356 KUH Perdata Indonesia, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Nah, saya mengutip dari salah satu jurnal. Nah, di sini saya cantumkan menurut Indahsari tahun 2020 halaman 9, secara klasik gitu ya, yang dimaksud dengan perbuatan dalam istilah perbuatan melawan hukum itu ada 3 kategori. Yang pertama, non-visens, yaitu merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Yang kedua itu ada misvisens. Nah, ini tuh perbuatan yang tindakannya itu dilakukan secara keliru
baik berupa pelaksanaan suatu kewajiban maupun penggunaan hak yang dimiliki seseorang. Nah, terus yang ketiga ini ada malfeasance, yaitu merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya itu tidak berhak untuk melakukannya. Nah, untuk unsur yang harus ada pada PMH, yang pertama ada perbuatan, yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang. Yang kedua itu melanggar hukum atau tindakan bertentangan dengan aturan yang ada. Yang ketiga, ada timbulnya kerugian dari perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, baik kerugian material maupun imaterial. Dan yang terakhir ada hubungan sebab akibat. Nah, ini tuh adanya hubungan yang jelas antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang timbul. Nah, untuk materi poin terakhir, di sini ada tuntutan ganti kerugian akibat PMH. Nah, jadi bentuk kerugian atau bentuk ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum itu, yang pertama ada ganti rugi nominal. Nah, di sini tuh ganti rugi nominal yaitu ganti rugi yang diberikan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang serius tetapi tidak menimbulkan kerugian nyata. Nah, besarnya itu ditentukan berdasarkan rasa keadilan. Yang kedua ada ganti rugi kompensasi. Nah, kalau ganti rugi kompensasi itu ganti rugi yang diberikan sesuai dengan kerugian yang benar-benar dialami oleh salah satu pihak. Contohnya itu seperti biaya pengobatan ataupun kehilangan pendapatan serta penderitaan fisik maupun mental. Nah, terus yang ketiga ada ganti rugi penghukuman. Nah, kalau ganti rugi penghukuman ini yaitu ganti rugi yang jumlahnya itu melebihi kerugian yang sebenarnya sebagai bentuk hukuman kepada pelaku yang melakukan perbuatan dengan kesengajaan atau kekejaman yang berat. Nah, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum itu dapat mengajukan beberapa bentuk tuntutan kepada pengadilan. Nah, contohnya itu seperti ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang. Yang kedua, ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula. Yang ketiga itu ada pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah bersifat melawan hukum. Dan yang keempat itu larangan untuk melakukan suatu perbuatan. Yang kelima itu meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum. Dan yang terakhir itu ada pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki. Nah, jadi ya penyelesaian perbuatan melawan hukum itu tidak hanya dilakukan dengan memberikan ganti rugi berupa uang saja gitu, tetapi juga dapat dilakukan melalui pemulihan keadaan seperti sebelum perbuatan tersebut itu dilakukan. Nah, untuk kesimpulannya, perikatan yang lahir karena undang-undang menurut pasal 1352 dan pasal 1353 KUH Perdata dapat timbul karena undang-undang semata atau sebab akibat perbuatan manusia yang terdiri atas perbuatan yang sesuai dengan hukum atau rehmatikdad dan perbuatan yang melawan hukum atau onrehmatikdad itu ya perbuatan yang sesuai dengan hukum seperti zakwarnemi menimbulkan hak dan kewajiban yang diakui oleh undang-undang karena dilakukan secara sah, sedangkan perbuatan melawan hukum menimbulkan kewajiban bagi pelaku untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian keduanya sama-sama melahirkan perikatan tetapi memiliki tujuan dan akibat hukum yang berbeda. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.